Sola ini adalah founder Heart Inc., seorang certified matchmaker alias mak comblang bersertifikat. Tapi ini beda sama dating apps gitu ya. Beda. Gue tahu gue pengen punya pasangan, tapi gue nggak tahu mesti mulai dari mana. Sekarang gini, kalau misalnya kita nggak tahu diri kita, gimana mau nyari dan mau kenal sama orang? Makanya random milihnya, yang penting ada ya udah jadi. Nggak tahu nih cara approach itu gimana, flirting itu gimana sih? Itu ada juga ilmunya. Karena dari ketemu sebenarnya bisa sense, I can vibes, bisa ngecek nih orang bohong atau enggak gitu. Lebih dari 20 tahun di dunia televisi, apa masih ada cerita yang belum pernah saya dengar? Oke then, let's spill the tea. Spill the tea. Hari ini aku akan ngajak ngobrol sama seseorang yang punya profesi, ini kalau di Indonesia masih satu-satunya kayaknya ya. Ada Zola Yohana. Hai Zola. Hai. Zola ini adalah founder Heart Inc., seorang certified matchmaker alias mak comblang bersertifikat ya, dan juga science-based relationship coach, ya kan? Yes. Lengkap komplit ya. Lengkap komplit. Jadi kamu melengkapi dengan relationship coaching itu? Ya. Udah dari dulu, dari 11 tahun yang lalu? Udah dari kalau matchmaker duluan. Terus setelah 2 tahun atau 3 tahun kemudian baru ngambil relationship coach science based certification juga. Dan itu ngambilnya di New York dua-duanya? Sama di Matchmaking Institute itu. Jadi ada ya Matchmaking Institute ya? Ada. Itu gelarnya apa? Enggak, dia bukan kuliah kampus gitu, kuliah bachelor degree atau apa. Enggak, dia lebih ke buat orang-orang yang memang mereka mau jadi matchmaker atau mereka sudah jadi matchmaker tapi belum punya certification. So we learn about integrity, human behavior, role play of dating itu seperti apa gitu, personality itu gimana. Jadi ada sertifikatnya itu ya? Ada sertifikatnya. Baru boleh praktek? Jadi kan tahu jadinya basic-basicnya tentang love industry. Love industry. It's a happy business katanya ya? Yes, it's a happiness business. I call it happiness business. Happiness business, karena membantu orang menemukan kebahagiaannya. Seru banget ya. Tunggu, ya. itu berapa lama belajarnya? Nggak nyampe setahun. More or less setahun lah. Itu 2012 ke 2013. Kamu ngambil dari 2012. 2012. Ya, tatap muka mulai. gitu? Ada online, ada tatap muka. Pas ke situ kita ada conference, ada tesnya juga. Terus ada sebelum dapat certificationnya, kita ada dites dulu gitu loh. Baru memang oke. Dan kita punya kode etiknya juga. Ada kode etiknya. Soalnya kamu kan dari tahun 2012 itu. Sebelumnya kan kamu kerja di advertising. Anak agensi. Anak agensi loh. Tapi dari dulu emang udah suka atau pernah mak comblangin orang? Iya. Atau gimana? Sebenarnya mulainya itu dari zaman sekolah. Baru realize-nya sekarang pas udah jadi itu ya. Ternyata memang dari dulu itu dating beberapa orang lah, mengenal karakter orang gitu. Terus udah gitu memang suka nyomblangin. Gue punya temen single nih, mau nggak sih gue kenalin? Gitu. Dari sekolah tuh SMA atau kuliah? Zaman-zaman SMP kayaknya SMA gitu. Pokoknya kerjaannya pacaran mulu deh. Jadi kamu mengenal banyak karakter orang melalui pacar-pacar kamu. Semuanya ternyata jalannya diaturnya begitu. Sekarang jadi matchmaker sama relationship. Jadi secara personal kamu berapa kali punya pacar dari mulai zaman monyet? Dari zaman sekolah banyak ya, lebih kayak 20-30. Dan itu jadi bagian dari pengalaman memperkaya. Iya, jadi tahu personality orang kayak gimana. Lu bohong jadi tahu gitu loh. Dan kayaknya juga karena aku punya intuisi. I have a strong intuition ke orang gitu. Jadi matchmaker yang memang mereka sukses itu karena mereka punya intuisi. Ketika ketemu ngebaca orang, kan kita harus ngebaca orang sebenarnya. Aku ketika ketemu sama orang, sama klien gitu ya, initial station dulu. Itu kan sebenarnya bukan cuma ngobrol tapi observe. Dia punya personality itu gimana? Orangnya gimana? Karakternya gimana? Gitu. Dan itu selalu benar tuh intuisi kamu? So far sih pas ya. Ada kan benar semuanya, nggak kesempurnaan hanya milik. Kalau nggak salah. Iya. Iya gitu. Ada intuisinya. Jadi kalau misalnya ngobrol berapa lama baru kamu udah mulai agak dapat intuisi, ini orangnya kayak gini nih, arah kecenderungannya. Tergantung, kadang setengah jam dilihat dari gerak-geriknya dia ngomong gini. Jadi kadang nggak
kadang nggak langsung gitu ya. Jadi ketika ngobrol ngelihat dari cara dia ngomong udah tahu aja ini. Saking banyaknya dan seringnya kamu ketemu orang juga ya. Setiap hari tuh setiap hari tuh dalam sehari aku ketemu orang, interview orang tuh bisa 6 dulu ya, 6 dulu 7 gitu. 2012 pas 2012 sampai 2017 tuh masih bisa gitu ya, sejam. Sejam bisa sampai 5. Sekarang tuh aku batasin 4. Karena jadinya capek kan, drain kan. Karena mereka share semua, mereka punya love life, problematika hidupnya mereka, divorce-nya kenapa, situasinya gimana gitu. Dan aku harus pinpoint, gini. Jadi drain kan, capek. Iya capek lah aku kebayangnya. Jadi satu orang tuh 1 jam. Satu ada 2 jam. Sekarang lebih banyak 2 jam. Jadi makin dikit makin panjang ya. Makin deep. Oke, kamu ketemu aku dari bawah udah dapat belum intuisi aku nih apa nanti gitu. aja kali. Jadi kayak peramal, bukan peramal tapi dia ya. Cenayang gitu ya. Matchmaker. Oke. Jadi ada sekolahnya, nggak nyampe setahun, dan itu tadi ceritanya sampai kamu sadar. Itu kamu nyari-nyari sendiri? Kan kamu dari advertising agency. Iya. Orang tuh nggak kepikiran nyari ada institut matchmaking gitu. Jadi itu berawal, aku pernah kerja di matchmaking company dulu sebelumnya. Oh pernah juga kerja di situ? Pernah. Terus berawal sebenarnya dari sana. Dan sebagai orang yang matchmaker? enggak. Aku sebagai marketing director waktu itu. Oh oke. Jadi pas ke situ ternyata banyak ya orang single. Jadi awalnya sebenarnya turning point-nya adalah ketika aku lagi di agency. Terus kemudian dari agensinya itu mereka close down, mereka tutup. Karena ada 2 divisi kita itu tutup karena memang untuk mencari award sebenarnya. Aku lupa, as a business kita tuh growing tapi awardnya nggak, apa kebalik gitu, lupa lah pokoknya. Jadi di turn down. Terus orang masih teleponin, Zoe, are you still doing a matchmaker gitu. Padahal aku matchmaker, dan ternyata kepikiran ya juga ya, banyak mereka yang single, oke, they're amazing single gitu. Tapi mereka nggak tahu mau nyari single yang lain di mana, sibuk, financial independent, financially secure gitu. Tapi mereka punya keterbatasan kan, which is susah untuk ketemu dengan orang lain gitu. Di situ awalnya, coba deh, ada nggak ya Google awalnya? Google ternyata ada matchmaking institute itu. Aku search, aku Google, pas keluar kan dari si advertising. Udah belajar udah gitu. Berawal dari situ. Jadi karena kamu udah tahu, jadi klien kalian pertama itu adalah orang-orang yang tahu kamu biasa matchmaking. Pas awal-awal. Iya, pas awal. Tapi cuman ada, kayaknya cuma satu atau 2 klien yang memang dari yang sebelumnya. Selebihnya udah enggak, itu dari, jadi mulai blow up itu 2013 atau 14 deh. Yang pertama, ini zamannya Tukul, zamannya hitam putih, zamannya itu dulu gitu, udah lama banget. Baru makin banyak deh itu ya. Iya. Jadi total membernya ada berapa? Hundreds of members, banyak. Dan itu Indonesia aja atau dari luar? Global. Ya, jadi aku nggak hanya mematchingkan di Indonesia, but globally. So for people who want to, relocation. Iya, mereka open to relocation. Mereka nggak limited cuman mau ketemu Indo doang misalnya gitu ya. Itu bisa. Atau kalau nggak sama either matchmaker, karena kan aku partner up dengan beberapa matchmaker kan. Kita ada di association matchmaker. Jadi kita ada grup. Jadi kalau misalnya mereka memang mau nyari let's say orang Asian atau Indonesian gitu, biasanya aku akan share profile jadi matchmaker, and then matchmaker is safe, karena kan matchmaker kita kan jadinya ada, we do background cek dulu orangnya gimana, oke nggak gitu, valuesnya oke nggak nih orang, beneran orang atau enggak gitu. Iya. Jadi punya member dan punya bank datanya gitu ya. Iya. Jadi ada banyak ya matchmaker. Kalau di Indonesia tuh emang masih satu, baru kamu aja. Profesi as a matchmaker, as certified matchmaker masih aku. Oh, profesi itu deh, ya, profesi as a tapi ini beda sama dating apps gitu ya. Beda. Bedanya adalah aku offline, dating apps itu online. Mereka berdasarkan algoritma masukin profil, ya udah tinggal cari yang sendiri yang mana, swipe left, right, orang sebelah, orang yang di balik account itu kita nggak tahu apakah anak kecil, apakah cewek, apakah cowok, apa gimana gitu, atau datanya benar atau penipu gitu ya, scammers. Kalau yang ini memang beneran it's a human connection, ketemu, ngobrol, orangnya ini dicek dulu kalau dia divorce papernya mana. Jadi sedetail itu. Sedetail itu. Coba kamu ngecek nggak? Misalnya ada yang ngaku-ngaku bujang, dicek dulu ini beneran bujang atau jangan-jangan. Bisa, karena dari ketemu sebenarnya bisa sense, I can vibes, bisa ngecek nih orang bohong atau enggak gitu. Oke, seru ya. Sih ya. Ini nggak ada yang bisa bohong sama kamu berarti ya. Ketahuan. Kayaknya tuh gara-gara belajar dari SMP, SMA gitu ya. Biasa ketemu buayi gitu ya. Jadi tahu gitu. Oke. Syaratnya bisa jadi atau kamu terima
itu sebagai klien kamu tuh ada syaratnya nggak sih? Iya, jadi orang suka nanya, berarti semua orang dong bisa jadi klien? Aku banyak reject orang. Aku banyak reject beberapa klien, potensial klien banyak yang aku reject. Potensial klien kamu reject? Iya. Why? Rezeki dibuang gitu. Kata orang katanya rezeki nggak boleh dibuang gitu ya. Iya. Tapi aku nggak mau membuat stres hidup aku untuk menjodohkan orang. Jadi we can't help everyone, ya kan? Jadi aku juga punya keterbatasan soalnya. Kalau misalnya memang ternyata aku ambil semuanya dan aku tahu bakal susah, biasanya aku nggak akan ngambil. Atau kalau nggak misalnya contohnya dari awal ketemu aku tahu kayaknya nih orang bakal ribet, punya bad behavior, oke? Atau kalau nggak misalnya bohong, atau itu bisa kelihatan dari awal dan aku bisa tahu nih ini demanding, ini susahnya apa. Karena beberapa kali kejadian begitu. Oke deh, aku buat ambil klien gitu. Yang ada akunya sendiri yang repot, ujung-ujungnya ya udahlah ya. Demanding tuh gimana? Macam-macam gitu. Kadang gini, kita kan I always say to people that finding love it's a journey. Ya. Kita nggak pernah tahu sebenarnya kita end up-nya dengan siapa gitu loh. Orang selalu bilang ya udahlah tunggu aja ntar juga jodoh datang-datang. Nggak bisa gitu, emang bisa tiba-tiba jatuh dari langit gitu. Enggak, ada usaha kan. Jadi ketika ngobrol, enggak Zo maunya ini, banyak enggaknya. Umurnya harus gini, ininya harus ini ini segala macam gini. Nggak mau misalnya sama yang divorce lah, jodohnya kalau divorce mau gimana? Gitu-gitu loh. Jadi ada yang nggak unrealistic ya. Unrealistic ya. Yang mereka nggak unrealistic biasanya aku nggak ngambil. Gitu. Kita kan harus tahu sebenarnya kitanya seperti apa, comparable nggak, yang kita cari kayak gimana. Kalau kitanya malas-malasan terus maunya berharap yang rajin gitu kan ya. Kitanya sendiri nggak punya ambition dalam hidup terus maunya yang memang ini, jadinya nggak comparable, nggak ketemu gitu ya. Nah, ketemu. Kalau orang-orang tua dulu bilang cari pasangan itu jangan yang jauh banget gapnya, nanti susah. Yang ini turun ke bawah juga nggak mungkin pada mau gitu. Yang ini terlalu ke atas ngejarnya juga susah gitu. At least it doesn't mean have to be equal, tapi paling nggak memang sama. Nggak terlalu jauh ya. Terlalu jauh gitu loh. Dan lihat dulu maunya mau yang apa gitu, jangan cuma melihat dari surface aja. Banyak yang ini begitu. Menarik ya. Kan kita kalau kadang-kadang kalau berdoa kan gitu maunya banyak ya. Iya. Kan Tuhan juga gini. Kamu pemalas tapi mintamu yang gitu. Dan kalau diperhatiin biasanya tuh kita sebenarnya attract yang sebenarnya apa ya istilahnya ya, yang kita pikirin gitu. We attract what we think. If you keep thinking that I'm dating a bad guy, selalu dating a bad boys, yang datangnya pasti bad boys terus karena yang dipikirin bad boys mulu gitu loh. The power of mind sebenarnya. Itu juga bermain di sini. Bermain sekali. Oke. Begitu. Jadi yang ribet itu pasti udah. Biasanya aku ngambil terus terlalu, karena terbatas ya kemampuan kamu. Iya. Apalagi yang demanding. Ya intinya lebih begitulah. Daripada gitu-gitu. Oh, maunya ini, maunya itu, maunya ini, mau gitu. Tapi kalau nggak realistik susah ya gitu. Jadi kalau klien-klien itu bayar member gitu atau? Iya. Mereka based on membership 6 bulan apa 1 tahun? 6 bulan 1 tahun. Ya, terus jadi bisa diperpanjang. 6 bulan kalau mau renew lagi bisa. Oh gitu. Iya. Jadi 6 bulan itu kita ngapain? Jadi dalam 6 bulan, jadi dalam 6 bulan itu aku akan mematchingkan 2 yang akan aku kenalin. Semuanya 70%-nya udah pasti match. Jadi udah nggak perlu lagi tahu nih dia kerjanya di mana, orangnya gimana, karakternya gimana, personality gimana. Semua profilnya aku udah kasih tahu dan aku udah akan telepon dulu. Jadi kenapa di matchingin? Karena punya values-nya sama ini. Jadi overall gitu. Dan biasanya aku reject orang ketika mereka mencari pasangan based on look only. Bye. Kalau dating apps aja, kalau misalnya mau nyarinya online, ke dating apps, jangan ke saya. Mahal nih. Tadi aku bersama, cakep nggak? Iya. Cakep pada gimana? Cakep itu gimana juga bingung kan? Iya. Atraktif yang paling penting. Atraktif itu lebih ke gini. Semuanya overall personality, terus udah gitu the way they behave-nya gimana. Itu jadi menarik semuanya kalau memang. Gitu loh. Jadi yang paling penting kan sebenarnya bukan harus cakep, harus ganteng. Iya paling nggak jelek-jelek amat juga gitu kan ya. Anda siapa? Masalahnya, minta jangan harus yang cakep. Anda cakep gitu. Masalahnya yang penting lu attract nggak? Lu attracted sama dia nggak? Gitu. Itu attraction. Attractionnya gitu. ada. Jadi
kamu udah berdasarkan dari ilmu itu udah ada tuh. Oh iya. Dari belajar tuh ada algoritma kalau istilahnya. Iya, algoritma. Enggak. Dari ilmu yang kau pelajar enggak? Iya, ada dikasih tahu sebenarnya yang dicari personalitinya gimana, matching ini gimana dengan orang yang personality kayak gini sebenarnya cocoknya dengan yang seperti apa gitu. Itu berdasarkan astrologi juga nggak? Bintang ini cocoknya sama bintang ini enggak ya? Enggak, aku nggak terlalu berdasarkan astrologi. Weton gitu enggak ya? Enggak. Ada yang biasanya nih ya, ada yang mereka biasanya yang kalau mereka Chinese tuh atau mereka yang percaya dengan Feng Shui nih. Kalau bisa yang bedanya 4 tahun itu cocok gitu. Jangan beda yang 6 tahun timpang misalnya gitu. Berantem mulu atau apa. Ada beberapa orang yang percaya dengan yang kayak gitu and it's okay juga. Kamu gitu akomodir juga yang seperti iya, itu, tapi aku biasanya akan ngeliat kalau memang dia maunya begitu ya udah aku nggak akan mencengkan dengan yang memang karena that's what they believe kan. Oh iya. Itu Gitu. karena berkaitan sama belief. Iya, Jadi berkaitan kalau ada yang sama bilang harus yang seiman ya itu berkaitan dengan belief ya. Itu dianggap dia itu yang dia percaya ya sudah gitu kan, kita nggak bisa maksa. Jadi pertama datang dulu, kamu assessment dulu nih. Iya, mereka personality dia gimana. Kalau misalnya kamu assessment personality dia gimana, tapi dia sendiri nggak tahu aku siapa. Iya. Ada nggak yang orang bingung? Aku juga nggak tahu sih sebenarnya gimana. Aku belum pernah pacaran gitu. Misalnya? Itu yang aku kasih ke coaching, self discovery dulu. Oh ada. Itu dia si coaching tadi, relationship coaching tadi. Oh seru banget. Jadi temukan dulu dirimu. Gitu. Iya. Sekarang gini, kalau misalnya kita nggak tahu diri kita, gimana mau nyari dan mau kenal sama orang? Iya. Makanya random milihnya. Yang penting ada ya udah jadi gitu. Nggak bisa begitu. Iya. Dan malah membingungkan ya. Anda maunya gimana? Itu kan bingungin juga. Iya, jadi biasanya ada self discovery dulu. Paling nggak sebenarnya nggak perlu tahu detail semuanya gimana. Gue harus love myself dulu 100% segala macam, itu nggak ada. Namanya nggak perlu. Intinya adalah it's a process kan. Ketika kita ketemu dengan orang, again kita lebih mengenal diri kita lagi jadinya gitu loh. Ketemu lagi dating dengan ini, oh ternyata ada sesuatu yang diri gue yang gue nggak pernah tahu. Ternyata gue suka nih dengan orang dengan personality yang kayak gini gitu loh. Doing self discovery itu penting banget soalnya. Seru ya. Iya. Karena kadang-kadang ya, ada beberapa orang yang cenderung kan dia akhirnya berusaha menyamakan dengan orang yang dia suka. Iya. Sehingga dia kehilangan. Akhirnya dia bingung dia tuh apa gitu kan. Jadi jati diri gitu. Iya. Dan merasa kalau kok kayaknya gue ngerasa ini bukan gue ya gitu. Iya. When you know yourself, tahu ada shifted di dalam diri sendiri. Shiftingnya itu ada. Oh, gue biasanya nggak gini, kenapa gue begini ya? Self awareness. Makanya self awareness itu penting banget. Itu self awareness itu tuh related ke semua hal. Karena kan itu tentang kita sebenarnya. Termasuk dengan relationship. Ketika kita punya self awareness dalam relationship, kita tahu yang biasanya kita nggak begini, kok tiba-tiba gue marah-marah ya. Yang biasanya gue pendiam, kok sekarang gue jadi lebih happy gitu misalnya. Atau apapun itu. Dengan self awareness itu sebenarnya bikin diri kita pun juga ada perubahan, ada evolving. Kan kita tetap growing kan, evolvingnya pun juga ada gitu. We keep changing sebenarnya kan, personality. Iya, kita terus berkembang. Makanya kadang beberapa couple mereka berpasangan bilang pasangan gue berubah. Cek dulu berubah atau dia memang evolve. Beda loh. Oh, gitu. Kan ada perubahannya sebenarnya. Menuju lebih baik. Kalau evolving kan berarti menuju yang lebih baik. Makanya tadi udah self discovery, kemudian ini matchmaking, terakhir adalah untuk relationship coaching. Iya. Jadi karena orang terus berkembang gitu dirinya. Iya. Dan relationship coaching itu nggak necessarily memang mereka harus join matchmaking. Ada yang abis itu ngambil relationship coach. Relationship coach, dating coach, it could be anyone yang memang mereka mau improve diri mereka dalam love life gitu. Misalnya nggak tahu nih cara approach itu gimana gitu ya. Cara dating itu gimana, bingung gitu. Flirting itu gimana sih? Itu ada gitu. Juga ilmunya. Ada, nanti dia kasih tahu caranya gimana. Yang gitu. bagaimana itu yang ini apa ini nih yang di relationship coaching itu namanya coaching. Iya, itu coaching. Coaching itu tuh semua dalam hal apapun. Misalnya gue nggak punya confidence, ada bermasalah dengan self esteem itu ya. Itu juga bisa. Jadi coaching itu lebih yang mau di-achieve apa, goalsnya apa. Then we work on it. Seru ya. Aku semakin menyadari bahwa aku nggak tahu apa-apa. Iya. Kan kita jadinya tahu diri kita itu seperti apa gitu. Karena relationship itu, kalau kita menjalin relationship itu tuh it's a skill. It's a skill. Communication is a skill. Iya. If you don't know how to communicate, dan gimana caranya? Iya.
Bisa It's a ngomong skill. itu belum berarti dia bisa berkomunikasi. Betul kan? Bisa ngomong belum tentu dia bisa mendengar. Iya. Bisa mendengar belum tentu dia bisa menyampaikan apa yang Iya. yang dia mau. Iya. Dia bisa menyampaikan apa yang dia mau, belum tentu dia tahu apa yang dia mau. Iya, bener. Oh no. Atau dia bisa, atau dia sebenarnya banyak yang mau disampaikan, tapi dia nggak tahu cara menyampaikannya seperti apa. itu Gitu ada coachingnya. It's a skill soalnya to be in relationship. Itu semua yang kamu pelajari. Tapi Pelajari. masing-masing beda-beda kan, matchmaking sendiri. Beda. Kalau matchmaking, service-nya untuk cari pasangan. Coaching itu untuk yang one on one. Apa yang mau dibutuhkan, needs-nya apa. Oke. Relationship coaching itu bisa couple, jadi kayak couple counseling dua-duanya. Kan banyak kan kadang mereka yang memang bermasalah, mereka taunya gue bareng tapi setelah 2 tahun 3 tahun kita udah mulai grow apart nih. Gue kayak udah nggak kenal pasangan gue nih gitu. Ketika berantem mereka nggak saling dengar satu sama lain gitu. Jadinya defensif. Ya, yang gitu-gitu. Jadinya ya Itu couple kamu menerima counseling. semua service. Ya, itu couple counseling. Pantes kamu udah nggak terima lebih banyak lagi. Ya. Banyak loh. Banyak yang kamu ya. tangani banyak ya. Iya, tapi ya memang passion kali ya. I'm passionate to help people. Oh, Jadi ya udah I love and then I'm helping Oke, people. It's sekarang aku happiness mau finish. contoh soal aku aja deh. Oke, ini untuk aku yang apa duluan yang harus aku lakukan. Kayak kadang-kadang banyak di antara kita yang tahu, gue pengen punya pasangan, tapi Iya. gue nggak tahu mesti mulai dari mana, apa Iya. yang harus gue kerjakan. Oke, Gitu kan. kalau misalnya memang ready to find love, hal yang pertama yang dilakukan, udah tahu belum? Sebenarnya yang mau dicari itu seperti apa? Belum. Itu dia masalahnya. Pokoknya yang mapan juga. Iya, orang kan taunya pasti ya udah mapan aja. Kalau mapan tapi nggak bisa ngomong gimana? Yang penting mapan dan royal loh. Iya, mapan royal. Tapi kalau dia nggak respect sama kita gimana? Aduh, ya juga ya. Iya kan? Jadi sebenarnya yang paling penting ketika mau cari pasangan tuh is not about surface only. How do you want to feel in relationship? How do you want to be treated in relationship? Oke. Gitu loh. Yang mau kayak gimana? Jadi lebih deep. Contohnya misalnya mau cari pasangan yang memang sebenarnya kita bisa grow bareng. Bisa growing bareng, terus udah gitu it's like a life partner kan, sharing gitu. Ups and downs-nya pun juga kita bareng, ibaratnya mencari pasangan yang kita bisa war bareng deh gitu. Terus ada juga yang memang buat nyari pasangan macam-macam, setiap orang beda-beda gitu. Ada yang memang mereka lebih fokusnya cuman surface aja, ya gue nggak terlalu mikirin yang dalam lah, yang penting surface aja gitu. Jadi kitanya dulu harus tahu kitanya, needs-nya kita yang kita butuhkan dalam relationship itu apa. Nah, kalau nggak tahu, Nah itu yang makanya self discovery gitu. Harus cari tahu dulu. Itu makanya ada coaching. Nanti kita self discovery, nanti aku bantu ya. ya, langsung masuk ke dalam kebingungan. Iya kan. Tapi untung ada. Iya. Gue mau nyari pasangan atau enggak ya gitu. Kamu dan itu hal yang biasa menemui orang-orang yang bingung. Biasa. Karena kan nggak semua orang tahu juga kan. Dan mereka juga, kita nggak belajar itu di sekolah. Iya. We don't learn how to find love. Yes, love it's a feeling kan, and then also action gitu. It's a mix combination. Tapi kita kan love itu natural, tapi skill kan enggak. Sama kayak halnya critical thinking. Critical thinking is a skill. Mau atau enggak. Nyari pasangan pun juga sama. Mau, niat atau enggak. Kadang yang paling sering aku ini adalah, Zo, gue single nih, gue udah usaha segala macam tapi masih belum. Yang dilakuin apa? Udah ngapain aja? Kalau ngejogrok doang di rumah ya nggak bisa juga. Kalau mau sesuatu kan ngejar dong. Harus usaha ya. Ada apa gitu. Iya. Udah keluar nggak? Go out. Aku itu hal yang selalu aku bilang. Coba keluar gitu. Tanya sama temen. Ada teman single nggak gitu. Kadang orang kan suka kayak terlalu banyak apa ya, boundaries, terlalu banyak pikiran gitu, kayak aduh nanti gue dibilang ini, nanti gue dibilang ini gitu. Your mindset that actually holding you back to find someone. Mental block. Aku banget tuh. Gitu. Bareng lagi. Ya. Menarik Jadi ya. it's a skill Jadi lah. klien pun datang kadang-kadang
nggak tahu. Jadi ada berbagai macam. Iya. Tapi itu semua ada toolsnya untuk membantu. Iya. Jadi ketika mereka datang, aku guide mereka sebenarnya yang dicari dengan personality kayak gini cocoknya kayak gimana. Contoh simple, oke. Mau nyarinya kalau bisa yang open minded, oke. Biasanya aku tanya open minded. Iya. Okay. Coba define open minded itu yang seperti apa. Open minded itu gede loh, banyak loh, broad banget loh. Dalam hal apa? Sex free kah? Dalam hal apa? Berpikiran kah? Dalam hal apa? Pekerjaan kah? Open minded apapun. Banyak gitu. Define dulu gitu. Atau ada yang juga bilang, Zo maunya adalah tamatan dari luar deh paling nggak gitu ya. Karena gue tamatan dari luar. Oke. Kenapa harus yang memang international graduate gitu ya? Karena mereka biasanya open minded, AIDS belum tentu. There's no guarantee. Jadi straight to the point, maksudnya kamu mau nyari open minded, carinya open minded bukan karena dia backgroundnya adalah dari luar, backgroundnya adalah pernah tinggal di mana atau dia pekerjaannya apa gitu, nggak connect gitu, nggak masuk gitu. Jadi pada saat kamu assess itu sebenarnya kamu ingin mencari tahu apa di belakang alasan dia mempunyai kriteria A, kenapa, ada apa gitu. Ada apa? Terus kalau bisa tingginya cuma 150, tapi gue mencarinya tingginya 170 gitu. Misalnya gitu. Kenapa, ya. gitu? Kenapa tinggi itu penting banget? Biasanya perempuan nih ya, mereka mencari yang tinggi karena berasa terlindungi. Oh, jadi itu faktornya sebenarnya. Iya, berasanya lebih ke protect, terlindungi, kayaknya enak aja gitu tinggi, berasa ada yang memprotek gue gitu. Kebanyakan rata-rata itu, it's a ego kan. Finding love is for yourself, not for your ego. Bedanya gimana? Find love for yourself gitu ya, bukan for your ego. Ego kita kan lebih banyak, ya gue maunya yang udahlah mapan, gue maunya yang inilah. Tapi itu yang dibutuhin gak sih? Itunya tuh orang suka mingselek kadang-kadang. Maksudnya gimana? Jadi kalau misalnya gini, contoh, iya pokoknya gue maunya yang superficial ya, tingginya sekian, maunya yang tingginya sekian, terus udah gitu harus yang apa sih lagu sekarang, finance 5-6 foot whatever itulah ya, itu yang 6'5" finance. Oh di bidang finance gitu. Blue eyes. Bule gitu misalnya gitu ya. Hal-hal yang kayak gitu kan surface sebenarnya. Kenapa nggak dilihat values-nya sama nggak? Kamu family oriented. Cari orang yang memang family oriented juga. Gitu loh. Jadinya sama, ketika ngelihat sesuatu jadinya sama. Comparable. Instead of cuman by ego, ya gue cuman maunya 170, tapi kalau ditanya alasannya kenapa gak tahu. Banyak gitu. Pada saat saya sama kamu tuh kan rasanya kayak dikulitin ya. Iya, dikulitin kenapa, ada apa, sampai akhirnya oke. Kadang mereka memang nggak tahu gitu, karena itu yang mereka tahu. Iya, kadang mereka sendiri juga nggak tahu kenapa dia carinya begitu. Iya. Karena gini, kita terlalu mendengarkan society. Sampai lupa mendengarkan diri kita sendiri sebenarnya maunya apa. Atau orang tua mungkin. Iya, atau ketakutan. Ya, atau berapa banyak yang memang mereka akhirnya either mereka menikah atau mereka misalnya udah nggak cocok misalnya gitu ya dengan pasangannya gitu, yang awalnya mereka udah tahu dari awal tapi akhirnya mereka tetap ngejalanin. Sebenarnya jadinya mereka menjalani hidup yang sebenarnya bukan mereka mau, tapi karena kan society bilang harus begini, idealnya kayak gitu, orang tuanya idealnya begini gitu. Ideal tapi kutip ya kan. Nggak ada yang ideal, itu yang terbentuk cuman kitanya yang tahu sebenarnya ideal for you itu seperti apa, bukan orang lain, karena yang tahu diri kita. Aku langsung memandang dia dengan seperti dibukakan dan ditabok-tabok. Dalam loh. Iya, ilmu yang sangat menarik ya. Dalam ya, begitulah. Human behavior itu tuh kompleks. Iya, betul. And I love it. Ternyata suka yang ribet-ribet. Iya, seru. Gitu. Jadi bank data kamu tuh isinya database. Database kamu isinya kan bukan seperti database orang-orang biasa yang tinggi gini apa, tapi kan lebih ke udah nih bawang, di dalamnya bawang itu kan. Iya. Value-nya orang itu. Iya, orangnya seperti apa, profilnya mereka seperti apa. Kebanyakan mereka profiling klien aku itu ya selebriti gitu ya, lawyer, banker, businessman, dokter, lagi banyak dokter juga gitu. Mereka yang memang sibuk, profesinya mereka oke, financially mereka independent, udah settle, and ready for love. Ready for love, itu yang paling penting kan. Kalau nggak ready ngapain datang ke gue, ngapain cari pasangan? Oke, ini pertanyaan di luar
proses matchmaking ya. Kenapa ada orang yang nggak ready for love? Macam-macam halnya, macam-macam. Kita nggak bisa. Ada ketakutan, ada insecurity. Walaupun dia di mulut bilang I'm ready, tapi ya. Atau belum kalau tentu dia nggak, ready. iya belum tentu ready. Karena gini, atau gue belum ready 100%. There's no such a thing as 100% ready. Oke. Semuanya proses. Itu hidup kan. Apa yang dimaksud dengan ready for love? Ready for love tuh udah ready. You open up your heart. Udah Open up mulai untuk mengenal orang. Open untuk berusaha untuk mengenal orang, karakter orang, mengenal orang baru gitu. Udah ready deh untuk sharing your life with other. Karena kan relationship itu kan is about sharing life kan. Dan bahkan ya Udah tahu waktunya, iya. Men-sharing something. Ready for sharing something. Yeah, Sharing yeah. yourself. Iya. Menaruh kendali ke orang lain. Namanya relationship, it takes two people kan. To be in relationship. Aduh, ini benar-benar pembicaraan yang menarik karena paling tidak membuka mataku. Aku ternyata begitu loh. Ternyata itu namanya self journey ya. Apa-apa gitu. Iya. Ternyata itu tuh yang menyebabkan aku. Jadi tadi ya, apa value kita? Iya Gitu kan. Tahu dulu kan values. Core values itu tuh kan sebenarnya kita how we live our life based on that kan sebenarnya. Jadi kalau misalnya kita sendiri nggak tahu valuesnya Batasan kita apa, bottom line kita, apa yang kita bisa tolerir, iya, apa yang kita nggak bisa tolerir, deal breakersnya kita apa, kita jadinya ngeliatnya semua masuk aja udah gitu. Setelah jalan baru lo. Tapi Kaget. tapi kan udah komit kayak ya udahlah telan aja gitu, nggak bisa ya. Iya. Atau kalau nggak kadang ada yang memang mereka biasanya tuh orang bilang apa? Ya udah pacarannya pas lagi menikah. Kadang-kadang suka gitu kan. Proses pacaran pas menikah yang penting udah nikah dulu aja nanti proses pacaran gitu. Lah, kalau beli kucing dalam karung istilahnya gimana coba? Nggak bisa, kita harus kenal dulu, lihat dulu emosinya dia gimana, emotionally mature atau enggak. Ketika ada masalah handle-nya seperti apa gitu loh. Apakah ada bibit-bibit kekerasan kah nanti? Itu kan sebenarnya bisa kelihatan. Itu kamu pada saat assessment juga bisa melihat itu. Bisa kelihatan ketika ngobrol ketika ini. Bisa Tapi nggak terlalu into deep yang gimana banget karena dari ngobrol kan sebenarnya kelihatan dianya gimana. Walaupun kamu nggak perlu macarin dia ya. Iya nggak perlu. Tapi kamu bisa tahu tuh ada bibit-bibit dia. Kadang juga pertanyaan aku yang aku tanya itu sama, tapi 5 jenis pertanyaan misalnya. Tapi intinya sebenarnya pertanyaannya sama, tapi jawabannya beda-beda. Artinya gitu. apa itu? Bohong dong. Luar biasa loh dia. Interviewer yang udah terbiasa menginterview. Jago banget. Sama halnya kalau kayak polisi gitu ya. Ya udah polisi lagi nangkep orang misalnya gitu ya. Ya udah, kamu sih ngelakuin? Enggak, saya nggak ngelakuin Pak. Orang saya nggak pernah ngelakuin ini, saya nggak maling. Ya udah, oke. Jangan dilakuin lagi ya. Ya enggak, sama aja kan. Iya betul. Ntar juga nih mancing deh namanya ya. Mancing, hati-hati dengan pertanyaan. Tapi selain itu yang lebih penting adalah tadi itu, dari mana tahu orang itu ready for love atau enggak? Ya. Jadi kesiapan orang itu dulu sebetulnya untuk membuka hati untuk menjalin relation itu. Dan kalaupun ada, karena apa yang kita ucapkan sama yang sebenarnya terjadi di dalam hati itu bisa jadi beda. Gini, vibes-nya kita, energinya kita ketika kita memang ready untuk ketemu dengan orang baru, itu pasti akan kelihatan karena you be approachable gitu, lebih approachable jadinya. Kalau ya enggak kan kayak menutup diri aja, udah ada yang datang kayak ngapain lo gitu. Bring approachable. Belum apa-apa yang dekat aja. Langsung judes gitu kan. Ini siapa? Atau gitu. Iya, ini mau ngapain nih orang gitu kan ya, langsung suspicion. Kayak gitu aja tuh sudah pertanda dia belum ready ya untuk itu bisa. Karena yang tahu sebenarnya ready atau enggak itu diri kita sendiri. Dikulitin, aku dikulitin. Berasa dikulitin ya. Dibuka satu-satu gitu. Padahal kamu gak mau ngomongin aku enggak? Aku merasa sih. Enggak, aku gak ngomongin. Gitu. Iya. Jadi kalau ketika aku mau gini, tapi itu berarti banyak denialnya. Iya. Kebanyakan klien aku yang memang mereka menikah dan mereka end up menikah gitu ya, dan ketemu pasangannya itu adalah orang-orang yang mereka open ketemu dengan orang baru. Jadi mereka nggak punya buku kosong. Iya. Gini, kalau aku selalu bilang juga date like scientist. Scientist itu tuh kan dia punya cara, punya rumus, tapi dia akan coba yang lainnya juga gitu. Karena kita nggak pernah tahu. Pakai variabel gitu. ini gitu iya. ya. Jadi coba aja, ketemu aja
Jangan cuman hanya ngelihat foto and then lu judge gitu. Dibalik aja posisinya, misalnya gitu ya. Posisinya misalnya dibalik. Oh, kayaknya Venus jutek banget gitu, gue nggak mau deh gitu. Padahal juga nggak jutek gitu asli. Cuman dari foto, you know resting beach face mulu gitu kan ya. Iya. Padahal mah enggak gitu lah misalnya. Yang gitu-gitu loh. Jadi don't judge people by foto atau profile doang gitu. Ketemu aja, there's no harm to try to meet people. Anda ready ya kan, terbuka, menerima every possibility, kemungkinan gitu kan ya. Iya. Dan ya kita nggak pernah tahu. Siap membuka diri. Barrier-barrier itu banyak. Iya. Tadi aku bilang kan sempat ada pertanyaan, udah cerai berapa lama? Apakah itu juga masuk dalam variabel? Kadang-kadang ada orang yang kalau misalnya cerainya baru sebentar, itu berarti mungkin dia masih, ya itu tadi masih banyak mental blocknya, khawatir ini, takut ketemu ini, takut ngalamin hal yang sama dan sebagainya. Itu juga ya. Tapi nggak guarantee juga sebenarnya. Lama pisah itu berarti udah move on. Enggak juga. Ada yang mereka udah 10 tahun pisah masih belum move on misalnya gitu. Ada yang baru sebulan pisah udah move on duluan. Atau ada yang mereka baru pisah tiba-tiba sebulan kemudian udah punya pacar. Selingkuh. Selingkuh pasti. Belum tentu. Nggak bisa. Ada yang memang mereka tuh udah grieving dulu sebelum pisah gitu loh. Jadi sudah menyiapkan semuanya, hati anticipatory grief namanya, dimana ketika itu belum terjadi dia udah grieving duluan, mempersiapkan dulu semuanya gitu loh. Detach themselves dulu gitu dari situasi yang udah ada dari si pasangannya juga. Anticipatory grief. Jadi ketika itu terjadi udah nggak apa-apa gitu. Jadi bukan ketika baru pisah berarti lagi ini, belum tentu, mungkin di jauh-jauh hari udah anticipatory grief itu termasuk ini nggak, belum putus udah cari-cari itu lucu kali itu gitu. Itu selingkuh namanya. Beda ya. Itu beda ya. Kalau misalnya masih belum putus, masih dalam relationship, masih menikah gitu ya. Gue udah enggak nih, gue udah detach myself nih gitu kan. Tapi kan gue udah enggak, tapi masih ada hubungan tuh namanya selingkuh. Pasangannya tahu nggak? Kalau pasangannya tahu sih itu nggak selingkuh namanya gitu. Itu kan beda sama anticipatory grief. Anticipatory grief tadi hatinya sudah disiapkan ya, hatinya dia mempersiapkan dulu sebelum itu terjadi. Sehingga dia bisa lebih cepat move on. Bahkan sudah lebih cepat menerima juga, grievingnya udah lebih cepat gitu. Sudah lebih cepat bisa menerima hubungan yang baru gitu. Bisa jadi, atau menerima situasi yang udah ada. Situasi apa yang terjadi sama gue saat ini, apa gue pisah, apa gue divorce, atau apapun itu. Acceptance-nya lebih. Sudah ada. Dan juga belum tentu kalau dia sudah lama cerainya itu bahwa dia sudah move on. Belum tentu juga. Sama halnya jangan melihat sesuatu hanya dari berapa lama. Relationship-nya 12 tahun. Relationship-nya 15 tahun. Dia menikah 20 tahun. Berarti sukses? Belum tentu. The quality of the relationship-nya itu kayak gimana. Jadi the success of the relationship itu bukan dilihat dari berapa lama. Tapi dari quality of the relationship. Sama halnya dengan dia udah 10 tahun move on. Dia udah 10 tahun pisah. Berarti udah move on. Belum tentu. Yang tahu cuma dia sendiri doang gitu. Relationship dibilang berkualitas tuh kayak apa? Satu, you respect each other. Respect each other. Iya, itu paling penting. Dua-duanya itu punya kehidupan masing-masing. Dua-duanya punya kehidupan masing-masing. Jadi hidup itu bukan hanya tentang relationship. Hidup itu bukan hanya tentang marriage. Ada kehidupan di luar selain our relationship. Selain kita berdua. Itu harus di-build. Karena dengan kita punya hubungan di luar, otomatis akan nge-build, akan membantu hubungan kita di dalam juga. Gitu loh. Terus udah gitu saling respect, terus udah gitu saling dengar satu sama lain, membantu untuk saling support satu sama lain juga gitu loh. Yang begitu tuh, the quality of the relationship-nya gimana. Mereka punya ritual-ritualnya sendiri, compliment each other. Gitu-gitu. Mereka nggak ada abusive. Namanya relationship itu udah pasti akan ada ups and down. Itu dinamika dalam relationship, and that's okay. That's gitu. Okay. Iya. Itu dinamika, nggak mungkin kita akan happy terus. Pasti ada, namanya hidup ada ups and down kan. Bisa nggak kita ngejalaninnya ketika ada masalah, kita solve-nya in a healthy way atau enggak? Gitu. Kita melihatnya relationship itu kita berdua as a team, atau kita berdua malah jadi lawan gitu. Jadi kalau ada istilah bahwa kalau yang benar kalau kita mencari pasangan itu adalah kita harus selesai dulu sama diri kita sendiri. Itu cocok, itu tepat ya? Iya. Tapi nggak perlu 100% heal ya.
You don't have to be fully healed karena it's ongoing process. It's a lifelong journey. Selagi kita masih hidup, kita masih berproses. Dan ketika kita ketemu the right one, the right one will help us to love ourselves more. Oh, iya, bisa. Bisa dong, karena dua-duanya saling support. Enggak menyedot terlalu banyak gitu ya. Iya. Jadi juga give. Ada take and give-nya balance. Dan kamu bisa melihat bahwa ini nih cocok nih. Dia bisa take and give gitu, bisa. Itu kan by interaction, itu harus ada obrolan. Oh, ngobrol dulu. Gitu. Tapi kan dari ketika kita ngobrol sebenarnya bisa kelihatan dia punya personality overall-nya seperti apa. Gitu loh, lebih ke sana. Contoh misalnya dia personality-nya yang alpha, strong, ambitious gitu ya. Dia tahu yang dia mau apa gitu. It's a alpha karakter lah. And then ketemu dengan terutama perempuan nih, mereka selalu berpikir gue maunya ketemu yang alpha juga karena gue alpha. Nggak bisa, akan bentrok. Alpha and alpha akan bentrok. Paling nggak ada punya beta karakternya gitu loh, which is ada yang lead back, lebih yang receiving juga gitu loh. Jadi balance kan. Yang satu mikirinnya kerjaan, kalau dua-duanya mikirin kerjaan, relationship gimana? Harus ada balance dalam hidup. Everything have to be balanced. Ada rumusnya itu? No. Kayak matematik 1 + 1 jadi 2 gitu ya. Rumus apanya? Itu di matchmaking. lebih ke in generalnya aja gitu. Itu ada personality matchnya yang cocok gimana atau apa itu ya. Seru ya. Oke. Gitu, seru ya. Ya seru ya. Jadi itu tadi kan datang nih di assessment dulu. Oke, kalau bingung apa sana belajar dulu. Iya, belajar dulu. Self discovery. Kalau udah nanti baru di-matchingin. Oke. Nah, itu kan tadi bilang ketika misal 6 bulan berarti ketemuan dua kali. Iya, 2 kali. Terus udah gitu nanti aku akan share profilnya dia. Jadi kamu bisa lihat profilnya dia bisa lihat profil kamu. Terus nanti kita ada itu boleh nolak nggak? Enggak mukanya kurang. Iya, biasanya aku akan nanya. Nolaknya kenapa? Biasanya banyak yang mereka nolak. Selalu. Nolaknya kenapa? Iya. Okay, kenapa? Karena dari awal. Tapi nanya gitu, kenapa? Iya, kenapa? Serem. Nggak tahu, nggak apa-apa. Kenapa? Gitu ditolak gitu dari foto. Gitu. Karena kan yang tahu gue ya. Gue yang udah ngeliat, gue yang udah ketemu gitu loh. Cuman karena masalah foto, angle-nya salah. Sebenarnya angle-nya bagusnya kiri. Tapi fotonya kanan gitu kan ya. Jadi salah angle, jadi nggak mau ketemu. Kan nggak mau kita di-judge by foto gitu. Iya itu. Jadi tanya kenapa. Biasanya selalu nanya kenapa. Terus aku dari awal tuh udah kasih tahu you cannot reject. Unless tahu reasonnya kenapa. Tahu dulu sebenarnya reasonnya itu kenapa. Apakah karena foto atau apa. Jalanin dulu gitu ya. Iya, kita nggak bisa. Foto tuh diem, ngerti nggak? Ya. Foto tuh diem, nggak ada interaksi. Kalau ketemu ada interaksi, eye contact, ngobrol gitu. Sesimpel gini deh, sesimpel nih buat perempuan biasanya ketika lagi makan, dating misalnya gitu ya, ketemu. Cowoknya tiba-tiba nanya, kamu mau pesan apa? Tanya ke ibunya, misalnya tanya ke mbaknya mau pesan apa dulu. Cuman di ladies first aja tuh kita udah deg-degser gitu ya. Kayak, oh gini. Karena gak pernah digituin. Iya. Padahal itu sesuatu yang sebenarnya emang biasa. That's if you know how you want to be treated, jadinya tahu kan sebenarnya yang bukan cuma dari foto. Foto bisa berubah. Muka kita sekarang begini, 5 bulan lagi muka gue bisa berubah. Operasi plastik banyak. Iya. Terus itu. Terus nanti diaturin nih datingnya. Nanti setup datingnya di mana, di restoran, metro basic, and then the next day aku akan tanya gimana, how was your date, oke nggak, gitu mau ketemu lagi. Ada panduan datingnya nggak? Biasanya sebelum dating aku akan call do's and don'ts on the first date itu apa aja. Boleh tahu nggak apa do and don'ts? Jangan ngomongin mantan, itu yang paling penting. Jangan oversharing, ya. Kalau yang kita tanya. Kenapa dulu? Iya, itu nggak boleh juga nanya kenapa gitu. Itu boleh nggak kita nanya? Nggak boleh. Di awal nggak boleh. Nggak boleh. Itu di pertemuan keberapa? Jangan. Kalau udah kedua dan udah ketiga, kalau mau nanya nggak apa-apa. First date itu kan sebenarnya. Iya, jangan first date ngomongin mantan atau tiba-tiba curhat session gitu ya. Tahu nggak tadi tuh gue sebenarnya begini panjang gitu. Jadi satu donsnya jangan ngomongin mantan. Apalagi? Jangan ngomongin mantan ya, otomatis yang berbau politik lah segala macam, nanti berantem debat nanti. Kan gue pilihnya politiknya ini 007, aku 00. James gitu Bond. Iya.
Yang gitu-gitu, maksudnya lebih ke ngobrol kitanya as a person itu gimana, sukanya gitu. apa, kamu Iya, ngapain, kerjaannya story-nya, apa sih? story lebih ke story-nya gitu loh. Kenapa tertariknya dengan ini? Kenapa kerjaannya misalnya banker, kenapa nggak ini gitu loh? Ada nggak dulu yang memang pengen di-achieve sekarang itu? Your dream itu apa? It's first date. Conversationnya harus yang light kan. It's a light conversation to get to know each other. Oke. Tempat datingnya gitu terserah mereka. Kita yang ngaturin. Aku yang ngaturin tempatnya di mana. Biasa aku nanya. Ada. Jadi aku udah tahu tuh punya tempat list of dating places yang memang oke di Jakarta. Yang nggak ribut, rame gitu, berisik, ambience. Karena environment, ambience itu penting kan. Set the mood itu penting. Iya. Ada yang misalnya nanti tiba-tiba maunya coffee aja gitu ya. Nanti itu meeting bukan dating. Jadi kalau dating bedanya apa? Beda. Meeting sama dating beda. Meeting kerjaan, dating tentang kita. Oh, jadi harus yang bisa panjang gitu ya. Iya, pokoknya lebih yang memang ambience-nya enak lah gitu. Suasananya pun juga enak. Karena mendukung soalnya. Bayangin kalau misalnya lagi dating di gue jadi nyebut brandnya kan. Meeting misalnya tit gitu ya. Terus rame orang keluar masuk dari tempat tablenya aja pun juga cuman table yang round table sedikit doang gitu. Ngelihat setiap ada orang lewat moodnya juga nggak enak. Beda dengan di tempat yang misalnya nggak necessarily harus fine dining, tapi ada ambience romantiknya gitu, nggak terlalu berisik. Ngomong pun juga enak gitu. Nggak harus rebutan sama musik gitu kan? Iya. Terus udah gitu juga duduk mungkin kalau yang ini kan cuma duduk kagak pakai sandaran ya. Kalau yang back pain gimana nanti misalnya gitu kan? Juga duduknya. Itu penting. Yang gitu-gitu tuh penting. Dan kadang orang nggak mau invest di dating. Karena mereka berasa ya udahlah kalau waktunya gue nggak enak, ternyata gue nggak suka, ya udah gue bisa tinggal kabur gitu. Nggak gitu sebenarnya. Just leave it with good impression. You never know. Oh. Ternyata lo ketemu lagi besokannya ternyata jadi partner bisnis, gimana coba? Oh iya. Oh, kita nggak pernah tahu soalnya gitu-gitu. Iya, nggak usah sok-sokan sombong gitu ya. Kalaupun nggak jadi nggak cocok ya bisa jadi teman. Iya. Nggak apa-apa. Ternyata malah jadi teman bisnis, atau mungkin dia malah berasa kayaknya lo lebih cocok sama adik gue deh. Hah? Dijodohin. Kita nggak pernah tahu. Silaturahmi kembali. Rezeki, ya kan. Terus yang bayar siapa itu? Nah itu selalu gitu tuh. ya kan? Ya kan tanya gitu ya. Iya. Bayar split bill atau gimana? Nah, itu. Selalu ada yang nanya. Dan sampai sekarang perdebatan yang selalu yang bayar first date itu siapa sih? Oke. Siapa yang mau bayar? Silahkan, bebas. Mau yang bayar siapapun terserah. Nah, bebas. Yang ngajak siapa? Mau bayar ya udah, mau split bill silahkan juga nggak apa-apa. Nah karena nggak ada tanggung jawabnya untuk orangnya itu harus bayar, yang dimana harus ngebayarin you're a stranger. Kan dua-duanya stranger. Nggak ada obligasi apa-apa. Oh iya, ini bukan first date, bukan ya? Kan first date, jatuhnya first date kan. Tapi kan stranger nih, dua-duanya nih, gitu loh. Jadi tinggal courtesy dan manner aja masing-masing orangnya mau bayarin atau enggak. Tapi itu bukan jadi patokan sebenarnya. Cuman banyak juga, even aku dulu juga berpikirnya begitu gitu loh. Kalau dating mau ngelihat hanya dari first date, dia kebayarin atau enggak, dia taking care of the bills atau enggak gitu. Cuman dari first date lah. Kalau second date, third date segala macam cuma dibayar pertama, nextnya gimana? Ya, sama aja tuh. Nggak bisa cuma hanya dilihat dari satu sisi, subjektif. Jadi kalau jangan mempermasalahkan first date-nya itu gimana atau siapa yang bayar. Masih banyak masalah-masalah lain yang mesti dipikirin. Selain first date. Kan bingung nih. Duh, ngeluarin dompet. Gimana gitu ya? Kalau memang mau, dan jadi jangan aji mumpung juga. Kalau memang mau dating, sesuai kantong masing-masing. Oh iya. Jangan berpikir kalau misalnya, oh gue diajak berarti nanti dia yang bayar gitu ya. Ternyata nggak dibayarin. Ketika nggak dibayarin sakit hati lah. Kok punya ekspektasi begitu? Oke. Kan masih belum kenal. Itu tinggal manner dan courtesy orangnya masing-masing aja gitu sebenarnya. Apalagi don'ts-nya? Don'ts-nya, ya itu jangan oversharing, jangan ngobrolin tentang pekerjaan terlalu banyak karena itu bukan interview kerjaan. Kita bukan interview kerjaan gitu. Jadi gimana kerjaannya? Oh udah lama. Terus gimana gitu. Kita kan punya kehidupan di luar pekerjaan. Terus gue nanya ya. Jadi ngobrolannya apa? Hobi? Iya macam-macam. About life.
how do you see life? Gitu. Traveling seperti apa yang disuka misalnya gitu. Oh, ya. Cari kesamaan dulu ya. Cari kesamaan aja dulu. Bukan berarti interestnya atau hobinya harus sama, nggak necessarily. Harus sama. Jadi ya, itu obrolan ringan lah ya. Iya. Diajarin nggak cara ngobrol tuh? Kan kadang-kadang ada orang yang nggak terbiasa ngobrol. Ada. Aku cuma ngasih taunya how to, tapi nggak in detail juga. Nanti ngomongnya A B C D E ya gitu, nggak gitu. Be yourself. Be yourself. datang berdua gini, krik. Pasti ada lah momen-momen begitu gitu. Langsung gini aja, ih grogi ya gitu. Oh, iya. Kok nggak bisa ngomong grogi ya? Sama dong. Iya. Kita telepon Zola yuk. Tanya apa ini? Gitu aja nih, gimana nih gitu. Gitu. Oke, apalagi ada lagi nggak don'ts-nya? Nggak ada. Kebanyakan don'ts nanti bingung. Jadi lebih ke situ aja, lebih ke jangan oversharing on the first date dan don't judge people don't judge people on the first date. Oh, on the first date. Purpose-nya first date itu kan sebenarnya mau lihat, mau kenal, itu introduction. Oh, introduction. Dari bab 1 aja Anda sudah memutuskan, kan nggak mungkin ya? Iya. Baru ketemunya sejam 2 jam. Baru ketemu sejam 2 jam langsung bilang gue nggak bisa nikah sama dia, gue nggak bisa pacaran sama dia nih, gue nggak bisa nikah sama orang kayak gini, gue nggak bisa pacaran sama orang kayak gini karena dia begini. Hey, tunggu dulu, ini baru first date, jauh banget mikirnya. Terus orangnya bilang gini, iya siapa yang mau? Kadang tuh udah terlalu banyak mikir gitu. Dia nanti suka sama gue nggak, nanti gimana? It's not about them, it's about you. How do you feel ketika nyaman dating gak? Dengan dia nyaman nggak, bisa ngobrol nggak gitu? Seru nggak? Terus habis itu selesai nih first day. Terus apa lapor lagi? Nanti the next day biasanya aku akan telepon gimana, how's your date gitu, oke nggak gitu, mau lanjut lagi atau enggak gitu. Aku selalu nyaranin kenal dulu aja. Sekali, 2 kali, sampai 3 kali nggak ada salahnya. Iya, 3 kali aja sampai 3 kali ketemu. Paling nggak setelah 3 kali ketemu kita jadi tahu nih, oh ternyata enggak ya. Atau banyak yang mereka pas first date, oke, setelah kenal lagi ternyata enggak. Atau sebaliknya, first date nggak ada, makin kenal sering ketemu, lucu ada yang menarik ya, gitu. Cocok juga nih gitu ya. Nyaman juga ya. Iya. Jadi kenal, it's a process dating. Proses dating itu memang begitu. Oke. Nah, terus kan 2 kali. Berarti misalnya nggak cocok, 1 lagi atau nggak cocok nanti atau 1 lagi. Berparalel. Enggak. Jadi udah dating dengan 1, 2 kali, 3 kali, 4 kali dating dengan orang yang sama dan ternyata enggak, then we move to the next one. Nanti aku cariin the next one. Oke. Cuman 2 kali aja. 2. Kalau untuk yang 1 tahun 4 dating unlimited lah. Jadi itu dapat coaching juga. Terus udah yang gitu. 1 tahun itu dapat coaching. Yang 1 tahun dapat coaching. International match juga, jadi nggak cuma di Indonesia. Kalau yang tadi itu yang 6 bulan cuma di Indonesia aja. Jadi aku bisa share kamu punya profil ke matchmaker yang lainnya. Menarik ya. Mungkin jodohnya di ujung belahan dunia mana gitu, kita nggak tahu ya kan. Tahu kan ya kan. Itu kan harus ada usaha di sana. Iya, usaha, ikhtiar kan. Iya. Jodoh kan di tangan Tuhan soalnya. Tapi Zola kadang suka menentukan jodohnya siapa. Melalui Zola. Jadi kita ada semoga Zola ketemu, bantuin lah ya kan. Iya. Gitu. Kalau misalnya jodohnya di luar, tapi bahasa kan itu kan komunikasi ya. Terus tiba-tiba bahasanya agak gitu. Makanya kita juga harus tahu diri. Kalau memang nggak bisa untuk ngobrol gitu ya, udah tahu nggak bisa bahasa Inggris, bahasanya terbatas. Sementara relationship itu butuh ngobrol, butuh komunikasi, nggak hanya bahasa tubuh. Ya jangan juga, daripada nanti bermasalah ya kan. Nanti tiba-tiba komplain, gue nggak bisa ngomong gitu. Gue nggak tahu dia maksudnya apa, gue nggak ngerti dia maksudnya apa. Kita ya nggak ngerti bahasanya dia, coba gimana? Ya, gitu. Menarik ya. Oke, itu udah. Jadi begitu selesai terus misalnya udah dapat di dalam tempo 6 bulan. Iya, udah dating 6 bulan, biasanya nanti kita akan renew. Aku akan renew. Dia mau rejoin lagi atau kalau enggak, biasanya aku enggak ngambil, jadi aku kasih kesempatan ke yang lain karena yang untuk 1 tahun tuh aku banyak yang waiting list. Jadi aku ngambilnya limited banget. Limited, segitu banyaknya orang memang mau cari pasangan. Kayak masuk sekolah ya? Iya, waiting list ya gitu. Tapi tenang, aku nggak pakai bayaran lebih kok kalau waiting list. Nggak harus bayar dulu biar dapet gitu ya. Nggak gitu.
Tetap. Jadi aku biasanya akan info kalau tentang 1 tahun aku lagi nggak buka klien baru ya, karena masih ada beberapa klien belum selesai gitu. Kalau memang nanti baru open lagi gitu. Jadi memang aku yang pilih, walaupun sebenarnya tergantung mereka needs-nya mau 6 bulan atau 1 tahun. Kadang aku suka ngasih tahu 6 bulan pun juga cukup gitu. Kadang kan kalau 1 tahun kerjaan aku makin banyak ya. Oh itu dari assessment kamu juga? Assessment. Tapi kadang nggak, gue mau yang 1 tahun, ya udah, that's your choice gitu. Cuma kan aku dari assessment bisa ngelihat sebenarnya 6 bulan juga udah cukup gitu loh, nggak perlu yang 1 tahun. Gitu. Tapi kan kadang-kadang mereka mau yang 1 tahun karena 1 tahun itu tuh I'm like your love consultant for a year. Jadi akunya akan guide kalau misalnya ada pertanyaan, ada question atau Zola butuh ngobrol gitu ya, you need someone that you want to share, yaudah we can talk gitu. You have the access to talk to me anytime. Kalau yang 6 bulan enggak, memang completely hanya dating aja. Kadang mereka misalnya dikenalin sama teman gue, nggak tahu gue harus ngomong apa ya, gue harus ngapain ya segala macam gitu, karena kita kan punya knowledge terlimit kan. Even me, I also have limitation gitu, nggak tahu semuanya juga gitu kan masih belajar kan soalnya. Dan dari si 1 year itu karena ada coaching, jadinya mereka bisa improve their personal life gitu. Lebih ke sana aja sih sebenarnya. Jadi mereka punya seseorang yang profesional, yang mereka bisa ngobrol, bisa share, instead of sharing ke temen, mendingan gue sharing ke profesional. Nah gitu-gitu loh. Contoh sharingnya tuh misalnya apa? Macam-macam. So ternyata tuh gue apapun, mau dia curhat, mau dia apa segala macam gitu. Ternyata dia butuh advice, dia butuh apa gitu. Misalnya dia bisa cari, ternyata gue ini ya masih punya mental block ini gini gitu, kayak gitu. Nanti dibantu untuk overcome itu. Iya, biasanya gitu. Emang what do you need? Do you need apa? Lagi mau butuh advice atau memang lagi pengen didengar apa gimana gitu. Jadi 1 tahun itu kayak gitu, atau emang ada kelas khusus untuk coaching atau coachingnya? Ada one on one. Kalau untuk coaching ada 3 sesi coaching. It's a private, semuanya private, confidential. 3 sesi with me. Tapi di luar dari 3 sesi itu ya tambah lagi ya, bayar ya. There's additional fee for that. Cuman yang 1 tahun tuh udah mengcover itu gitu. Iya, menarik sekali ya. So it's about you. It's all about you. Ilmu yang baru dan amat sangat menarik sekali. Dan kamu udah jalannya itu 11 tahun. 11 tahun. Aku sempat baca di artikel bahwa kamu ada rebranding di tahun 2020. Ya. Jadi Heart Inc by Zola Ioana. Tetapnya masih nama Heart Inc. Cuman Heart Inc by Zola Ioana itu aja. Apa bedanya? Yang di ininya dari service. Jadi kalau dulu service-nya itu matchmaking, terus udah gitu ada coaching yang tadi, and then ada image consulting dulu. Image consulting ya. Image consulting itu tuh again grooming itu penting ya. Diri kita sendiri. We have to taking care of ourselves. Nggak necessarily harus dandan yang gimana. Taking care of ourselves. Kadang ada beberapa orang yang memang mereka sebenarnya personality-nya oke, tapi dengan grooming sedikit can enhance your personality lagi gitu. Jadinya kan even Cinderella aja butuh makeover ya kan. Terus yang ini, yang sekarang service-nya makeover itu udah enggak. Jadi coaching, matchmaking, coaching, dan counseling with therapist. Jadi ada psikolog. Buat mereka yang butuh psikolog, yang mau dealing dengan traumanya dulu segala macam, healing process, there is something that you need to work on with yourself dulu sebelum masuk ke, sebelum ini ya ke coaching, ke terapis dulu. Nanti dari terapis biasanya ngasih tahu, oh udah oke, nggak apa-apa, dia bisa kok untuk ini. Jadi like a full service. Jadi yang Heart Inc by Zola Ioana sekarang ini tuh seperti one stop shopping for love. Mau ada coaching ada, mau matchmaking ada, benerin diri dulu gitu. Dan ada event kan, first single. Event? Iya, first single event. Eventnya ngapain? Macam-macam, mau single event, single ketemu dengan single yang lainnya gitu. Atau as a speaker, aku ngobrol as a speaker gitu, macam-macam. Anything related to love. Segini, mendaftar kerja di situ gak? Iya, bisa. Enak kan sehari-hari ngomonginnya love gitu. Industrinya love. Jadi kamu, tim kamu tuh ada berapa kalau boleh tahu? Tim kamu tuh menyangkut 4 yang ada di perusahaan kamu? 4? 5. Ada 5, tapi tetap yang dealing dengan klien itu aku. Kamu. Yang lain ada tim kreatif, ada tim ada my assistant, ada tim marketing gitu lah. Lebih ke situ. Terapis? Itu ya, itu untuk terapis. Psikolognya lagi itu beda. Itu kan expertnya kan. Expertnya. Ya. Oh, itu jadi ada tim expert untuk itu. Iya. Yang lainnya kamu coaching tuh sama Coaching aku. Anything related to trauma, ke terapi psikologis, counseling, ke psikolog. Ada psikolog. Ada psikolog juga. Ya. Ada psikolognya sendiri. Jadi one stop shopping. Oke. Kamu sendiri yang berterjun di industri ini, di bisnis ini gitu. Apa yang kamu pelajari sebetulnya
hal-hal apa yang kamu akhirnya ketika menjalani bisnis ini akhirnya kamu tahu, oh ternyata ini ya esensi dari orang jodoh, esensi dari berjodoh. Macam-macam sih, banyak. Dan even sampai sekarang pun juga kan we learn and unlearn kan sebenarnya. Kita dulu mungkin being defensive, misalnya aku dulu suka defensif dalam hal apa, tapi nggak tahu, kalau kita nggak tahu kita kenapanya begitunya, akhirnya kan itu akan membawa ke relationship kita berikutnya dong. Kalau kita tahu kan jadi kita unlearn about it gitu loh. Banyak hal, ternyata dalam mencari pasangan itu tuh nggak hanya mencari yang maunya brewokan berbulu misalnya gitu, tinggi 185, putih gitu ya, bibir merah gitu ya, merona gitu. Ternyata relationship mencari pasangan gak cuma masalah itu doang. Kita dulu nggak tahu values itu apa, ternyata values itu tuh penting. Itu deal breakers itu apa, needs yang kita butuhkan dalam relationship itu apa. Makanya kadang sering terjadi juga di mana pasangannya mereka love language-nya beda nih. Ketika ngobrol gitu, nggak necessarily harus punya love language yang sama, tapi mengerti yang dimau pasangan itu apa kan sebenarnya, dan yang kita ngobrol nggak gitu, dikomunikasikan nggak. Sama halnya misalnya kebanyakan nih biasanya mereka, untuk para laki-laki yang mereka tahu showing love itu by providing something. Ya kan, gue udah kasih lo semua segala macam. Kadang buat perempuan ada beberapa orang yang gue butuhin bukan providing, I need you to talk, to communicate with me, the physical touch. Jadinya ketika yang pasangannya mau ngomong, kan kamu mau apa lagi, kan aku udah kasih semua gitu. Tapi kan bukan itu yang dibutuhin. It's not that simple. Gitu. Jadi harus tahu itunya juga. Mulai dari relationship, love is not enough. Love is not enough. You need skill to be in relationship. Nggak bisa. Tapi love itu perlu. Oh iya dong, kalau nggak nanti gimana kita bisa. Percaya. Tapi ada juga yang memang mereka menikah terpaksa, gak ada rasa cinta gitu. Tapi apakah cinta itu bisa tumbuh dengan sendirinya, bisa dibuild? Bisa. Connection itu kan dibuild sebenarnya. Itu bisa. Jadi di dalam menjalani ini matchmaking ini, kamu menemukan bahwa satu, cinta itu sebenarnya bisa ditumbuhkan, bisa, connection itu bisa dibuild. Cinta itu bukan segalanya. Kalau kita nggak tahu caranya how to build the relationship, the connection, itu bisa hilang. Oh ya, definitely. You don't know how to maintain, otomatis pasti. Karena kan itu relationship itu dibuild every day on the daily basis from small little thing. Orang selalu berpikirnya udah langsung harus yang besar. No, dari yang kecil-kecil aja dulu gitu loh. Dari rutinitas ritual yang dibuild setiap hari. Contoh simpel misalnya masuk kamar udah nggak pegang handphone misalnya gitu. Nanti kita ngobrolnya sama handphone, kamu lagi ngapain? Padahal dia di sebelah. Ya, tapi kalau cocok sih nggak apa-apa ya. Iya, silakan gitu teks-teks. Kita ngobrolnya kapan? Ya lewat handphone. Iya. Gue mau ke belakang dulu ya gitu. Gitu. Sekarang kan kita banyak ke distract-nya dari handphone gitu ya, yang gitu-gitu. Jadi relationship tuh just do what works for you. Nggak ada rumus di luar sana A, B, C, D, E harus seperti apa yang fix segala macam, karena beda-beda setiap orang. But there is a tools out there. Choose what works for you. Menarik sekali bisnis ini. Kok bisnis apa namanya? Profesi ini. Iya, begitu. Klien-klien kamu kan bilang kan sempat dulu di usia 35, sekarang semakin muda. Nurun, iya. Jadi interesting loh. Kalau dulu itu yang datang ke aku itu mereka umurnya 40 tahun ke atas, 45 yang mereka udah ini, berarti berarti 10 tahun yang lalu kan. Mereka udah settle lah segala macam. Sekarang makin kesini makin yang muda. Yang sekarang yang muda banget 28 tahun. Udah datang, orang sebagian berpikir 28 tahun udah datang gitu, udah hire matchmaker. Karena mereka berpikir I have money, ya. Terus udah gitu, but I don't have time. Gue juga bukan tipe yang hangout kesana sini, clubbing misalnya atau gimana. Dan gue nggak mau ketemu orang yang memang ternyata as a vision, as a values nggak sama. Jadinya ketika ketemu udah tersortir dulu nih, udah ke screening dulu. Tinggal how you build the connection.
kan aku bukan, nggak ada garansi, segala dalam hidup tuh nggak ada garansi kecuali kita metong ya kan. Iya. Jadi diusahakan. Iya. Ini membantu untuk mempercepat proses gitu dengan udah di screening dulu nih. Nah ini nih kayaknya. Iya. Kalau nggak ada cari dari matchmaker yang di luar. Jadi udah ke screening, jadi yang ketemu udah memang udah cocok lah gitu. Tapi kecocokannya gimana, balik ke masing-masing usahanya gimana gitu. Bukan usaha Tante Zola lagi. Gitu. Ya, Tante Zola hanya membuka kemungkinannya. Membuka kemungkinan. Meng-guide nanti throughout the journey, of course, pasti. Tapi yang untuk build the connection-nya sendiri kan kalian harus berdua. diusahakan ya, harus usaha. Iya. Tapi nggak dipaksakan untuk cocok gitu kan. No. Lihat aja gitu. Atau kalau nggak misalnya kayak perempuan selalu berpikir ya udahlah namanya laki dia yang harus make a move dong. Nggak ada rumus-rumus yang begitu juga gitu. Kalau memang suka, show it, give them a hint. Kalau nggak dia laki-laki itu juga clueless. Kadang mereka juga nggak tahu nih orang suka sama gue apa enggak gitu. Dari pengalaman kamu, laki-laki itu sama cluelessnya kayak perempuan sama juga? Atau sama halnya dengan gini, perempuan itu bukan, laki-laki itu kayaknya gampang buat nyari pasangan, gak kayak perempuan gitu. No, laki-laki pun juga sama. Ketika mereka mau nyari yang serius pun juga sama strugglingnya. Finding the right one, that is not easy. Finding a date is easy. Buat iseng-iseng ya. Iya, finding the right one, that is not easy. Jadinya struggle-nya sama, bukan karena dia laki-laki lebih gampang gitu, sama struggle-nya. Dan dia butuh kejelasan sama cluelessnya, kalau ini suka apa enggak sih gitu ya. Sama. Saran kamu untuk orang yang bingung dia suka sama gue apa enggak? Tanya. Tanya. Jangan berasumsi, tanya ini dia suka sama gue apa enggak, tanya. Nggak bisa tanya ke kamu ya, Zola dia suka nggak sih sebenarnya sama aku gitu. Kalau melalui servis aku pasti tak bisa nanya sama aku. Oh, oke, menarik. Jadi kan aku nggak hanya mematchingkan doang, but guide them. Kalau ketika telepon ini gimana, yang ini masih belum kontak, biasanya kok akan nanya lagi. Matchnya tuh kan sebenarnya di situ proses. Mediatornya juga. Mediatornya, gitu. Menarik sekali. Oke, sekarang lebih muda. Tapi kamu terima klien-klien yang usianya sampai berapa maksimal? Yang saat ini yang di Indo itu ada 52, tapi kalau di luar itu ada yang sampai 60. Yang di Sydney aku umurnya 55. Yang di luar ada yang 60, ada. Jadi yang kamu nggak membatasi usia? Nggak ada. Everybody deserve love. Everybody deserve love. Yang termuda nggak ada batas usia? 28. 28? Iya. Tapi kamu nggak ngebatasin ambang minimal berapa? Sih, karena lumayan surprise sih, makin kesini makin muda gitu. Yang umur itu pasti ada, tapi maksudnya orang itu makin aware dan makin open dengan hiring a matchmaker. Bedanya adalah kalau anak yang sekarang, anak-anak Gen Z, milenial, ketika mereka hire a matchmaker, mereka tuh kasih tahu gitu. Mereka bilang, gue pakai matchmaker. Kalau orang yang mereka mungkin zaman dulu umur 40, malu. Yang sekarang mereka 40, 50, kayak, aduh kayak malu ya gitu. Kita hidup butuh bantuan. Even me, I still need help juga gitu. Kita nggak bisa melakukan sesuatunya sendiri juga. Kalau memang udah tahu limitnya, nggak bisa, find professional help. Nggak, seorang kamu juga waktu itu mungkin butuh cari pasangan juga butuh bantuan. Oh, aku sendiri. Maksudnya dalam hal apapun. Contohnya misalnya kita nggak tahu di luar keahliannya ya. Iya. Kalau misalnya kita nggak tahu cara mengurus keuangan, ada financial advisor. Iya, betul. Kita mau kurus tapi nggak tahu caranya, ada PT. Iya betul. Kita mau kawin tapi bingung mengurusnya gimana, ada WO. Iya menarik ya. Tapi emang betul nggak ada sekolahnya untuk membangun relationship, hubungan apa itu kan belum ada ya. Iya. Kamu menyediakan jasanya. One on one. Oke. Orang daftar di mana? Di sini bisa. Nanti kita ngobrol berdua ya. Kita lanjutkan nanti ya. Kita lanjutkan. Kamu mau nanya apa lagi? Cukup sebenarnya ada Q&A sih. Oh, ada Q&A. Ini 3 pertanyaan. Oh, baiklah. Terlalu panjang. Mau minum lagi okay. nggak? Tehnya masih ada. ada. Jadi di es teh ya kan? Pertanyaan. Flirting lewat chat itu caranya gimana sih Mbak Zola? Apakah harus saling banter? Kalau nggak bisa banter gimana dan bagaimana cara banter? Banter tuh apa sih? Tahu? Iya, bantering. Jadi kalau aku nggak ngerti juga ya, katanya. Mana sih kamu? Apa sih bantering bahasa? Banter itu tuh mungkin bisa ngejawab, bisa balas, bisa tektok. Flirting lewat chat. Lewat chat tuh gimana? Macem-macem. Misalnya, contohnya nih paling gampang. Hey you. Kirim emote. Hey you, kasih emoticon kedip misalnya gitu. Terus udah gitu, guess what I'm thinking right now.
Itu diajarin nih. It's flirting kan, right? It's simple gitu. Kadang orang tuh, aduh kayaknya nanti gue dibilang gatel, murahan. No, everything is only in your mindset. Do it. Don't think, just do it. Aku senang nih kalau ada dia kan. Kamu encourage kita untuk mental block itu. Iya. Udah ya. Okay. Apa salahnya sih? Hidup cuma sekali, masa nggak mau flirting? Dan kalau jadi klien kamu terikat confidential kan? Jadi kalau udah ketemu nggak boleh dia cerita, gue kemarin sama siapa tahu ya gitu. Tapi kan sebenarnya balik lagi ke mereka tanda tangan. Kita berdua ada sign agreement ini. Confidential. Tapi kalau dia mau cerita ya udah, itu haknya dia juga ya, kita nggak bisa ini kan. But you break the contract. At least not from my side. Oh gitu. Iya betul. Untuk orang yang punya circle kecil nyari pasangan hidup tapi nggak mau ikut online dating tuh gimana? Gimana? Tadi pertanyaan? Circle makin kecil, tapi nggak mau ikut online dating juga gitu. Iya, ke matchmaker dong, gimana? Matchmaker dong, nggak mau online, offline. Hire a matchmaker. Come to mama. Cocok. Come to mama. Cocok. Apakah cinta sejati itu bisa ditemukan dari dating online atau dari melalui matchmaker? Dari mana aja? Dari mana aja bisa. Bukan masalah, itu cuman tools. Dating apps is a tools. Matchmaker is a tools. Nanya ke teman, ada teman single nggak? It's a tools. Ketemu atau nyari di tempat lain, misalnya hangout, still it's a tool. You can find love everywhere. Tapi cinta sejatinya tahu apa enggaknya ya ketemu, ngobrol, interaction. Ada actionnya, ada usaha. Karena dia nggak mungkin diantar pakai burung bango, tok gitu kan? Iya. Burung mangut agak gede, bukan apa kecil. Kayaknya itu burung penting. Nggak penting ya pembahasannya. Kalau boleh jual mahal nggak sih? Kalau ikut. Nah, jual mahal boleh nggak? Jual mahal untuk apa? Ya kalau lagi dekat sama orang boleh jual mahal. Kalau misalnya kamu dijual mahalin mau nggak? Nggak. Ya udah. Gitu aja. Gini, kalau orang selalu bilang gini, play hard to get. No, don't play hard to get. Dia udah teks sekarang. Oh, dia teks, nanti dia balas 5 jam kemudian terus lupa ngeghosting, gimana coba? Kalau memang ternyata memang suka, ya udah responsif. Based on research, couples yang mereka lanjut communication dan segala macamnya itu oke, itu berawal dari mereka responsif in terms of texting and communication dari awal. Bukan yang teks sekarang, oh dia teks tunggu dia balasnya 2 jam 3 jam kemudian. Jangan gitu. main kode-kode lah ya kan, kecuali itu kode disepakati internasional. Nggak usah play hard to get, atau kalau nggak dibilang, tapi kan kayak gitu harus jual mahal, nggak ada. You gonna lose the connection if you play hard to get. Oke, baiklah. Kalau ada klien Mbak Zola yang pernah jadi korban KDRT minta dicarikan jodoh, gimana cara carinya? Sama. Ini ke aku nih maksudnya. Sama, tetap ngobrol prosesnya. Ke website dulu, heart-ing.co, nanti tim aku akan cek, screening dulu. Setelah itu nanti akan ada sesi ketemu dengan aku paling ke 1 jam sampai 2 jam. Di situ nanti aku assessment dulu. Kalau dia masih perlu di terapi. Iya. Gitu. Kenapa kita bisa tertarik dengan orang red flag padahal ada yang baik tapi kok nggak tertarik? Ini pertanyaan pribadi. Enggak. Gitu DM komen netizen. Iya, banyak macam-macam. Kadang beberapa orang berasa tertantang dengan yang kita ngomonginnya misalnya bad boys gitu ya. Aku bisa merubah dia. Iya, aku bisa ngerubah dia. Kan lu bukan panti sosial buat ngerubah orang juga ya gitu. Kan lu bukan terapis untuk ngerubah orang. This not your job to change people, and you don't change people in relationship. Sama tadi yang kamu bilang, kadang kita ketemu lagi sama orang yang mirip-mirip sama pasangan kita yang sebelumnya yang emang udah nggak berhasil. Itu kenapa? Apa karena di pikiran kita? Kadang itu macam-macam. Kadang ada yang mereka berpikir, atau kalau nggak gini, ketika mereka lepas, mereka berpikir membandingkan nih. Mereka mulai membandingkan kalau tapi dia nggak kayak mantan gue gitu loh. Gue masih keinget mantan gue sama itu udah jadi mantan. It didn't work. Kenapa masih dipikirin mau nyari yang sama? Carinya yang beda dong harusnya gitu loh. Cuman banyak orang yang begitu kan. Karena harusnya gue nyarinya yang sama dengan mantan. Udah jadi mantan berarti kan nggak berhasil ya. Masa mau nyari lagi yang begitu? Iya, cari variabel yang baru lah gitu ya. Iya. Jadi istilahnya jangan membatasi diri karena kita sendiri. Karena itu familiar, itu yang familiar dengan dia. Jadi dia berasa kayaknya berasa udah nyaman.
Padahal enggak. Setiap orang itu unik. Mereka punya keunikannya masing-masing. Dan tidak ada orang yang mau di-compare. So Jadi, don't compare. Jangan bikin blok di sini. Tapi yang lebih penting adalah memahami value-nya sama bottom line apa. Yang kita kayaknya, wah kalau ini udah kayaknya secara value nggak cocok banget. Aku nggak bisa mentolerir gitu aja ya. Tapi jangan yang kayak detail-detail harus Iya. Bener ya aku ya. Oke. Mbak Solah, kenapa ada orang yang suka berhubungan dengan pasangan yang sudah berkomitmen? Maksudnya selingkuh? Gimana? Iya, lebih tertariknya sama suami orang atau istri orang gitu. Orang yang udah punya pacar Atau yang udah punya pacar. Balik lagi, kadang ada yang memang mereka begitu karena merekanya sendiri nggak mau ada komitmen. Mereka juga takut komitmen. Jadi akhirnya dengan orang yang unavailable, gue aman gitu loh. Karena gue nggak harus ngurusin, gue nggak harus taking care. Toh juga udah ada pasangannya juga, gitu misalnya gitu. Udah ada ini juga misalnya gitu. Ada yang memang dianya memang lagi nggak mau komitmen, jadi nyarinya memang yang begitu karena biasanya masalahnya ada di dia. Kalau ada orang nih, ada banyak sih ya perempuan-perempuan. Gue mau cari pasangan tapi gue nggak mau ya disuruh-suruh selalu bikin kopi buat dia gitu. Itu tandanya apakah dia sudah siap berkomitmen atau ya itu value dia aja? Tergantung. Kan pacaran bukan buat bikin kopi doang. Iya. Banyak yang lain. Bikin yang lain ya. Iya, bikin yang lain. Iya, kalau memang nggak mau bikin kopi, ya udah jangan cari orang yang nyuruh kamu bikin kopi. Ini benar nih Mbak Solah, kenapa kok aku nggak tertarik untuk cari pasangan? Ada yang salahkah sama aku? Nggak ada yang salah, ya memang belum aja gitu ya. Kadang nggak segala sesuatu tuh ada yang salah gitu. Kalau memang belum tertarik, berarti prioritinya bukan itu. Jadi nggak apa-apa. Setiap orang punya prioritinya masing-masing. Saat ini mungkin prioritinya adalah kerja, atau prioritinya masih traveling, atau prioritinya main-main. That's okay. Jadi sendiri juga itu nggak apa-apa. It's okay if that's your choice. Tapi kalau Anda ingin membangun connection, sudah tahu kayaknya aku pengen punya pasangan untuk membangun connection dan nggak punya waktu atau lingkungan circle semakin sedikit, tapi nggak mau online dating. Datang ke Solah. Come to mama. Iya, gitu. Solah, terima kasih banyak untuk Thank you so much for inviting me. Karena aku jadi kayak mengenal diriku. Padahal ngobrol gini loh, aku belum apa ini termasuk bagian dari assessment? Belum jadi member. Belum jadi klien gitu ya. Tapi aku langsung wow, ternyata aku tidak. Terima kasih. Makasih loh. Mudah-mudahan ini juga bisa membuka. Walaupun mungkin kita belum jadi membernya Zola karena dia juga ya masih harus ngantri, tapi paling tidak ini membantu kita mengenali diri kita, apa yang perlu kita tahu tentang diri kita dulu sebelum kita mulai membuka hati untuk membangun koneksi baru, termasuk juga untuk jangan terlalu fokus pada ketakutan, iya kan? Dan kalaupun kita pengen ini yang kayak gini, kita harus cari tahu juga kenapa kita pengen sosok yang seperti itu. Rasa apa yang ingin kita dapatkan? Kita ingin diperlakukan seperti apa? Gitu. Ya, gitu. Udah pinter loh. Iya. Aku hanya merangkum sekali lagi untuk first date. Jangan cerita curhat tentang mantan atau tanya-tanya mantannya. Thank you Solah. Thank you. Dia bikinin teh lagi. Udah pada jadi es ini tehnya semua. Terima kasih semuanya. Spill the tea. Bye. Okay then, let's spill the tea.